Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya grade 5. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini Miss Nisa akan memberikan materi mengenai apa ya hari ini? Pembelajaran matematika kelas 5. Nah, biasanya Miss Nisa mengajar tematik, hari ini Miss Nisa akan mengajar kalian kelas 5. Masih ingat? Nah, kemarin kita belajar tentang perbandingan. Untuk minggu ini, kita belajar tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Oke, teman-teman kelas 5, yuk kita simak pembelajaran hari ini. Jangan lupa siapkan buku matematika kelas 5 ESPS. Dan jangan lupa pensil dan bukunya. Catat hal yang penting pada saat kalian dijelaskan oleh Miss Nisa. Oke, teman-teman, kita mulai ya semuanya. Nah, karena hari ini kita belajarnya tentang kecepatan, pasti hubungannya dengan satuan waktu. Nanti sebelum belajar, kalian bisa mengerjakan ini ya. Ada 5 soal, kalian coba drilling. Nah, materi satuan waktu itu ada di kelas 3. Jadi kita mau review lagi nih teman-teman tentang materi yang ada di kelas 3. Nah, lanjut ya teman-teman, kalian biasa mengerjakannya di rumah. Nah, kita belajar tentang satuan waktu. Apa itu satuan waktu? Satuan waktu itu ada di kelas 3. Ya, teman-teman, pelajaran ini ada di kelas 3. Nah, untuk kelas 5 kita akan review kembali. Masih ingat nggak materi kelas 3? Nah, masih ingat nggak ya? Nah, satu hari itu ada berapa jam? 24 jam. 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Nah, 1 menit ada berapa detik? Ya, betul, 60 detik. Jadi kalau 1 jam itu ada 3.600 detik. Nah, jadi kalau ada pertanyaan nih, 2 jam berapa menit? Berarti kita lihat dulu, 1 jam ada berapa menit? 1 jam ada 60 menit. Karena ditanyakan 2 jam, maka 2 kamu kalikan dengan 60. Hasilnya adalah 120 menit. Nah, sekarang kita balik nih. Kalau 120 menit berapa jam ya? Karena 1 jam adalah 60 menit, maka kita bagi 120 dibagi 60. Jadi hasilnya adalah 2 jam. Nah, begitu caranya. Jadi kalau kita cari jam ke menit, kita kalikan. Tapi kalau menit ke jam, kita bagi. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar tentang satuan panjang atau satuan jarak kalau di kecepatan. Masih ingat? Nah, satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, diameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, bisa kalian pelajari seperti ini dengan cara menghafalkannya. Kucing, hitam, dalam, mobil, desi, centil, mondar, mandir. Jadi kucing kilometer, hitam hektometer, dalam diameter, mobil itu meter, desimeternya desi, cm itu centil, mondar mandir yaitu mm. Nah, sekarang perhatikan tangga
yang ada di layar kalian. Nah, kalau kita dari kilometer ke hektometer ke diameter, berarti kita turun tangga. Artinya dikali. Nah, setiap satu kali turun, itu dikali 10. Nah, jadi kalau 1 kilometer ke hektometer, berarti 1 dikali 10. Hasilnya adalah 10. Tapi, kalau dari hektometer ke kilometer, kita naik tangga dibagi 10. Contoh nih, ada 10 hektometer, titik-titik kilometer. Berapa ya? Jadi 10 dibagi 10, hasilnya 1 kilometer. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ingat ya, kalau satuan panjang ada ringkasannya nih, supaya kalian mudah menghafal. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Nah, sekarang kita lanjut nih. Nah, sekarang ada pembelajaran. Kita ingat lagi nih pembelajaran kelas 3. 1 kilometer berapa hektometer? Ya, betul. 1 kilo kita kalikan dengan 10. Kenapa 10? Karena turunnya itu 1 kali. Dari kilometer ke hektometer itu turun 1 kali. Berarti dikalikan 10. Jadi ada 10 hektometer. 2 kilometer berapa DAM, dam? Nah, turunnya berapa nih? Kilometer, hektometer, diameter. Nah, turun dari kilometer ke hektometer 1 kali, hektometer ke dam 1 kali. Berarti ada turun tangga 2 tangga, yaitu 2 dikali 100. Jadi 0-nya ditambah 2, sama dengan 200 dam. Nah, sekarang Miss bisa balik nih. Kalau 10 hektometer berapa kilometer? Ya, 10 kamu bagi 10. 10 dibagi 10. 1 kilometer. Kalau yang tadi turun itu dikali, kalau naik kita bagi. Nah, sekarang ada lagi nih. 200 diameter berapa kilometer? Karena naiknya 2, berarti 200 dibagi 100. Hasilnya 2 kilometer. Jadi, nih, kalau turun dikalikan 10, kalau naik dibagi 10. Nah, ingat ya. Nah, ini tentang pembelajaran kecepatan. Ini yang harus kalian ingat di materi kita hari ini. Nah, Miss Nisa rangkum nih, ada rumus supaya mengingat kalian, yaitu rumus JKW, segitiga JKW. Singkatannya jadi jarak, kecepatan, dan waktu. Biasanya kalau teman-teman di kelas 5 yang belajar tentang matematika tentang kecepatan, kita sebut segitiga Jokowi. Nah, J itu sebagai jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Nah, perhatikan rumus ini ya. Jarak itu biasanya satuannya satuan panjang, kilometer, hektometer, diameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kecepatan satuannya biasanya kilometer per jam, kilometer per detik, meter per menit, meter per jam, terus bisa jadi kilometer per detik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau waktu satuannya hari, jam, detik, menit. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, sebentar ya teman-teman. Perhatikan di segitiga ini. Jika yang ditanyakan C, jadi yang dicoret C, maka K dikali W. Tapi apabila yang dicari K, berarti C per W.
Begitu juga kalau yang dicari W, J per K. Perhatikan ya rumusnya, kalian bisa menutupin yang dicari atau ditutup yang dicari. Ini contohnya J nih. Berarti kalau bersebelahan kalian bisa kalikan. Tapi kalau atas bawah salah satu ditutup nih, atas bawah berarti dibagi. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya ya teman-teman. Ada soal cerita. Nah, Pak Andi naik mobil dari kota A ke kota B dengan jarak berapa ya ini ya? 90 km. Jadi ada Pak Andi, ada seorang yang bernama Pak Andi naik dari kota A ke kota B dengan jarak 90 km. Kemudian waktu yang ditempuh Pak Andi naik mobil 3 jam. Tentukan kecepatan rata-rata titik-titik kilometer per jam. Nah, yang dikasih warna merah adalah satuan. Lihat, perhatikan. Jarak satuannya kilometer, satuan panjang. Waktu satuannya jam, yaitu dengan cara satuan waktu. Tentukan kecepatan. Nah, yang ditanyakan adalah kilometer per jam. Perhatikan satuan kilometer pada jarak, satuan jam pada waktu. Tidak merubah kilometer per jam, berarti yang ditanyakan tidak merubah satuannya. Berarti kita nggak perlu merubah satuannya. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Lihat satuannya dulu. Kita cari dulu apakah ada yang harus dirubah satuannya. Nah, ternyata tidak ya. Karena yang ditanyakan itu adalah kecepatan kilometer per jam, jadi tidak usah dirubah satuannya. Nah, yang diketahui yaitu jarak, kita singkat J. Waktunya W, jadi J-nya sama dengan 90 km, W-nya 30 jam. Nah, ditanya berapa kecepatannya? Kilometer per jam, titik-titik kilometer per jam. K sama dengan titik-titik kilometer per jam. Nah, perhatikan, masih ingat rumus yang segitiga? JKW. Nah, kita tutup nih K-nya. Berarti K adalah J per W. Perhatikan nih, J per W. J-nya berapa? 90 km. W-nya berapa? Oh, 3 jam. Berarti 90 dibagi 3. Berapa ya hasilnya? Yaitu 30. Jangan lupa satuannya kalian tulis kilometer per jam. Karena tidak ada yang dirubah satuannya, jadi tetap tidak ada perubahan. Jadi hasilnya adalah 30 km per jam. Jadi kecepatan Pak Andina dari kota A ke kota B yaitu 30 km per jam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bisa lanjut? Oke, selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini ada soal kedua. Ayah naik mobil dari rumah ke kantor dengan waktu 15 menit. Waktu 15 menit. Satuannya menit. Satuannya menit. Ingat, kalau satuannya menit berarti adalah waktu atau W. Nah, dengan kecepatan 20 meter per menit. 20 meter per menit. K sama dengan 20 meter per menit. Tentukan jarak tempuh rumah ke kantor. Berapa meter? Jadi jarak. Nah, penyelesaiannya yaitu coba lihat satuannya dulu. Adakah yang harus dirubah? Yang berwarna merah? Meter, menit, menit. Nah, berarti yang diketahui yaitu W sama dengan 15 menit. Nah, sedangkan K sama dengan 20 meter per menit. 20 meter per menit.
Nah, ditanya jarak atau J titik-titik berapa meter. Berarti tidak ada yang dirubah ya satuannya. Masih ingat segitiga JKW? Nah, kita tutup J-nya yang atas. Berarti K dikali W. Gimana ya penyelesaiannya? Berarti jarak dikali waktu. Tulis satuannya, jangan lupa tulis satuannya. 20 meter per menit dikali 15 menit. Jadi kita kalikan nih, 20 dikali 15. Hasilnya adalah 300 meter. Jadi menit-menitnya dihilangkan, kemudian tinggal satuannya meter. Jadi hasilnya adalah 300 meter. Nah, di soal kedua, kita cari jaraknya. Nah, di soal ketiga, kita cari apa ya? Kita cari apa nih? Nah, jarak kota Depok ke Bekasi adalah 128 km dan dengan kecepatan 32 km per jam. Jaraknya adalah 128 km dengan kecepatan kilometer per jam, 32 km per jam. Kilometer per jam. Tentukan berapa waktu yang dibutuhkan dari kota Depok ke Bekasi, titik-titik jam. Berarti satuannya, lihat nih, kilometer per jam. Tidak dirubah ya teman-teman. Nah, jaraknya adalah 128 km. Ini kilometer ya, ini maaf. Kilometer, kemudian kecepatannya 32 km per jam. Yang ditanya waktunya, titik-titik jam. Nah, masih pakai rumus JKW, kita tutup waktunya yaitu J per K atau J dibagi K. 128 jam, 128 km dibagi 32 km per jam. Nah, kita bagi nih, hasilnya 4 jam. Jadi waktunya adalah 4 jam. Nah, masih ada yang bingung dengan pembelajaran hari ini? Kalian boleh putar-putar video pembelajaran hari ini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu fungsinya apa sih kalau kita belajar kecepatan, kita bisa menganalisis kalau kita dari rumah ke sekolah atau dari tempat yang lokasi kita ke tempat tujuan kita, berapa waktunya kita bisa tentukan dengan kecepatan seperti ini, dengan jarak seperti ini. Nah, kalian bisa tahu berapa waktu kalian datang ke tempat tujuan kalian atau lokasi kalian. Jadi, kalian bisa belajar kecepatan ini dengan cara video pembelajaran ini. Jadi, coba kalian terapkan di rumah untuk kecepatan berangkat dari rumah jam berapa sampai ke lokasi jam berapa dengan ketentuan kecepatan dan jaraknya berapa. Akhirnya akan ditentukan waktu yang kalian tempuh berapa. Oke. Nah, teman-teman, di video pembelajarannya Miss Nisa, kalian bisa melengkapi nih, ada 5 soal. Jadi kalian bisa cari jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, hari ini selesai sudah pembelajarannya. Baik, masih dengan Miss Nisa ya. Pembelajarannya hari ini dicukupkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jadi, hari ini kita belajar tentang kecepatan. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat, meskipun dalam keadaan pandemi. Jadi tetap di rumah saja, oke? Kita berdoa semoga pandemi segera usai, kita bisa bertemu kembali di sekolah dan dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa, ingat pesan Mama, selalu pakai masker,
cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, sampai jumpa pembelajaran hari Minggu depan. Kita dengan tema apa lagi ya? Oke, Miss Nisa akhiri. Bye. Assalamualaikum.